Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Farid Syauki dari Dapil 1 Provinsi Riau. Pada tanggal 2 Maret tahun 2020, Presiden Joko Widodo telah mengkonfirmasi 2 kasus positif pertama COVID-19 di Indonesia. Hingga video ini dibuat, sudah ada lebih dari 2,9 juta kasus positif dan lebih dari 70.000 kematian karena COVID-19 di Indonesia. Berbagai kebijakan pemerintah telah dibuat. Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan dan stabilitas keuangan dalam penanganan COVID-19, pembentukan Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, PSBB, Gerakan 3M, PPKM, hingga PPKM darurat telah diberlakukan hingga hari ini. Namun, rakyat Indonesia dan para pemerintah bukan hanya berhadapan dengan bagaimana melawan COVID-19 melalui berbagai sektor, namun kita juga dihadapkan dengan berbagai berita hoaks dan berita kebohongan lainnya yang muncul, yang mempengaruhi pemikiran dan pandangan masyarakat tentang COVID-19. Sebagai seorang remaja yang peduli akan tanah airnya, sudah seharusnya lah kita memaksimalkan peran kita dalam mempelopori edukasi dan juga gerakan anti-hoax. Dan juga kita dapat melaporkan tentang kasus-kasus hoax yang ada di depan mata kita ke aduan konten @mail.kominfo.go.id sebagai bentuk rasa peduli kita dalam menekan angka kasus hoax yang ada di Indonesia, terlebih dalam masalah COVID-19 dan juga vaksinasi. Jika saya terpilih menjadi seorang legislator pada Parlemen Remaja 2021, maka saya akan maksimalkan 3 fungsi utama legislator. Yang pertama, fungsi legislasi. Saya akan merevisi Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 dengan mengganti kata setiap orang yang menyebarkan dengan sengaja berita kebohongan, menyesatkan, dan seterusnya direvisi menjadi setiap media. Mengapa begitu rekan-rekan sekalian? Melalui fungsi anggaran, saya akan membuat anggaran khusus dalam pembentukan tim siber gabungan dari Kemenkominfo dan juga Mabes Polri pada setiap kabupaten dan kota yang ada di Indonesia. Mengapa begitu? Dengan adanya tim siber yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota wilayah Indonesia, maka kita yakin pemberantasan kasus hoaks bukan hanya lagi ditangani oleh Kemenkominfo dan Mabes Polri saja, namun bisa ditangani mulai dari tingkat daerah, provinsi, dan secara menyeluruh di tingkat nasional. Dalam memaksimalkan fungsi pengawasan, saya akan mengawasi kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal penanganan kasus hoaks yang ada di Indonesia. Saya akan mengawasi bagaimana cara pemerintah mengalokasikan dana untuk penanganan kasus hoaks dan juga pengadaan teknologi yang dapat mendukung para tim dalam membasmi hoaks di Indonesia. Mengawasi bagaimana cara pemerintah bekerja menindaklanjuti para pelaku dan media yang membuat dan menyebarkan berita hoaks, sehingga apa yang kita niatkan dari awal dapat benar-benar terlaksana dengan efisien dan juga maksimal.